Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, eh, pertemuan sebelumnya kita sudah cukup dengan perkenalan. Nah, pertemuan hari ini kita langsung masuk ke materi. Materi yang pertama yakni teks prosedur. Sebelumnya Belinda mau tanya, kalian pernah menjumpai teks prosedur atau bahkan pernah membuatnya? Tentu pernah ya. Pasti sering sekali kalian menjumpai contoh-contoh teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, contoh yang paling sederhana ada di bungkus mie instan. Ya, ketika kalian mau memasak mie instan, pasti di balik bungkusnya ada tulisan cara memasak. Nah, itu nanti ada yang pertama, eh, rebus air sampai mendidih. Kemudian masukkan mie ke dalam air yang mendidih selama 2-3 menit. Lalu masukkan bumbu ke dalam mangkok. Dan terakhir tuang mie instan ke dalam mangkok. Dan kemudian mie siap dihidangkan. Begitu ya. Nah, itu semua adalah apa? Teks prosedur. Maksudnya bagaimana teks prosedur itu? Teks yang menunjukkan langkah-langkah atau tahap-tahap dalam melakukan atau membuat sesuatu. Tadi mulai dari yang pertama yakni merebus air dulu. Langkah yang pertama merebus air, kemudian memasukkan mie-nya ke dalam air yang mendidih selama 2-3 menit. Setelah itu masukkan bumbu atau tuang bumbu ke dalam mangkok. Terakhir masukkan mie yang sudah dimasak ke dalam mangkok dan akhirnya siap dihidangkan. Nah, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah. Ada langkah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai langkah terakhir untuk membuat atau menyelesaikan sesuatu. Nah, contohnya apa? Di situ ada contoh prosedur pemeliharaan AC. Nah, di situ ada contoh prosedur pemeliharaan AC, kemudian langkah-langkah memperbaiki komputer, cara membuat kue, cara mencangkok tanaman, dan banyak sekali. Nah, ini ada contoh teks di sini, cara membuat paspor. Nah, paspor itu apa? Ada yang pernah membuatnya. Ketika seseorang akan bepergian ke luar negeri, entah itu untuk urusan pendidikan, untuk urusan liburan, untuk urusan kerja, atau untuk urusan haji, itu pasti diwajibkan untuk membuat paspor terlebih dahulu. Nah, bunyinya untuk apa? Paspor itu adalah pengganti KTP. Kalau di Indonesia, identitas yang berlaku adalah KTP. Bagi yang belum punya KTP ya berarti kartu pelajar. Nah, tetapi kalau di luar negeri atau di luar Indonesia, KTP itu sudah tidak berlaku. Yang digunakan adalah paspor. Paspor itu identitas yang berlaku di luar negeri atau di semua negara lah. Nah, di sini ada pengertiannya. Paspor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kantor imigrasi untuk warga negara yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, di sini ada 3 jenis paspor, yaitu paspor dinas, paspor haji, dan paspor umum. Nah, di sini berarti ada penjelasannya terlebih dahulu tentang apa itu paspor, apa saja jenisnya paspor. Nah,
Berarti di sini yang pertama, di paragraf pertama ini, nah di paragraf pertama ini berarti menjelaskan tentang pernyataan umum atau yang menjelaskan tentang paspor secara umum, baik itu artinya, jenisnya, kemudian di situ ada fungsinya, kemudian masa berlakunya paspor. Nah, di kalimat terakhir paragraf pertama di situ ada dijelaskan masa berlakunya paspor. Nah, di sini berarti paragraf pertama ini menunjukkan pernyataan umum. Selanjutnya, berikut adalah prosedur membuat paspor. Ingat, prosedur tadi apa? Langkah-langkah. Di sini ada langkah pertama. Siapkan dokumen pribadi seperti akta kelahiran, KTP, KK atau kartu keluarga, ijazah terakhir, surat nikah bagi yang sudah menikah, surat keterangan kuliah atau sekolah bagi mahasiswa atau siswa, dan 2 pas foto ukuran 4x6. Nah, langkah pertama apabila kita akan membuat paspor, yakni menyiapkan berkas-berkasnya. Nah, selanjutnya, kemudian ada langkah kedua, yakni berikutnya Anda datang ke kantor imigrasi yang sesuai dengan alamat KTP atau ke kantor imigrasi terdekat. Nah, setelah kita menyiapkan berkas-berkasnya, kemudian datang ke kantor imigrasi. Kalian tahu tidak kantor imigrasi di daerah sini, di sekitar Pati? Nah, apabila kalian pernah jalan-jalan ke luar kota, ke arah Kudus, ke arah Semarang, lewat Dua Kelinci, pabrik Dua Kelinci, setelah pabrik Dua Kelinci nanti kanan jalan ada imigrasi. Nah, di situ kantor imigrasi paling dekat. Nah, kemudian kalian bawa berkas-berkas yang sudah disiapkan itu ke kantor imigrasi. Selanjutnya di langkah yang ketiga, petunjuk yang ketiga yakni Anda harus membeli formulir permohonan di loket yang sudah disediakan. Isilah formulir tersebut dengan lengkap sesuai dokumen asli yang Anda miliki. Nah, setelah sampai di kantor imigrasi, apa yang harus dilakukan? Yakni langsung menuju loket untuk mengambil formulir pendaftaran. Nah, setelah itu silakan diisi semua yang ada di dalam formulir sesuai dengan data asli, data-data yang sudah dibawa tadi. Selanjutnya, serahkan formulir yang telah diisi ke loket pendaftaran. Nah, setelah diisi baru dimasukkan loket. Langkah kelima, setelah itu ambil tanda terima, jadwal foto, dan jadwal sidik jari. Untuk jadwal foto dan sidik jari, jika antrian terlalu panjang, Anda bisa datang pada hari berikutnya. Setelah memasukkan formulir ke loket, maka nanti akan ada tanda terima. Kemudian jadwal foto dan jadwal sidik jari. Nah, langkah berikutnya apabila sudah difoto dan disidik jari, Anda akan diwawancarai sambil menunjukkan dokumen-dokumen asli. Nah, setelah foto, kemudian berkas-berkas yang kalian bawa tadi dari akte, KTP, dan lain sebagainya, serta pas foto itu tadi, ditunjukkan ke petugas. Setelah wawancara selesai, langkah selanjutnya adalah membayar biaya pembuatan, menandatangani paspornya, dan menerima jadwal pengambilan paspor jika sudah selesai. Nah, nanti kalian akan dikenakan biaya, pasti tidak gratis membuat paspor itu. Nah, dikenakan biaya, kemudian nanti ada jadwal pengambilan paspornya. Yang terakhir, Anda dapat mengambil paspor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Biasanya paspor selesai dibuat dalam kurun waktu seminggu. Nah, setelah seminggu baru paspornya jadi. Nah, di sini ada 8 langkah membuat paspor. Setelah di paragraf pertama tadi, kemudian ada paragraf kedua yang terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah. Maka di sini ada langkah-langkah.
Nah, berarti di dalam teks prosedur itu ada dua hal. Yang pertama yakni pernyataan umum yang menjelaskan tentang itu tadi paspor secara umum, baik artinya, jenisnya, fungsinya, masa berlakunya, kemudian ada langkah-langkahnya. Bagaimana cara kita membuat paspor? Ada 8 langkah. Nah, di sini kita akan mengetahui ada dua hal dalam teks prosedur, yakni pernyataan umum dan langkah-langkah, atau dua hal ini kita sebut dengan struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur. Nah, tapi ada juga yang tidak hanya pernyataan umum dan langkah-langkah. Misalnya, kalau prosedur membuat sesuatu itu terkadang dibutuhkan bahan atau material. Nah, kalau prosedur melakukan sesuatu biasanya langsung ke langkah-langkah seperti cara membuat paspor tadi. Itu kan membuat sesuatu tetapi tidak dalam bentuk yang membutuhkan material. Nah, biasanya kalau yang membutuhkan material itu membuat makanan, membuat kerajinan, seperti itu. Nah, berarti di sini kita sudah belajar apa itu pengertian teks prosedur, yakni teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu, yang mana terdapat dua struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, langkah-langkah. Boleh juga kalau membuat makanan atau kerajinan biasanya material atau bahan, alat dan bahan, kemudian yang ketiga, langkah-langkah. Begitu. Nah, selanjutnya kalian silakan berlatih membuat sebuah contoh teks prosedur yang mana itu nanti boleh kalian dari pengalaman sendiri, asal jangan menjiplak dari buku atau dari manapun. Boleh kalian pernah membuat kerajinan tangan atau membuat makanan atau melakukan sesuatu, silakan nanti kalian berlatih membuatnya. Ingat, perhatikan struktur dan penulisannya. Silakan kalian tulis contoh teks prosedurnya. Ingat, jangan yang terlalu sederhana ya, misalnya cara membuat kopi, cara membuat mie instan, tidak. Semakin panjang teksnya, maka semakin baik nilainya. Nah, silakan kalian berlatih membuatnya, kalian tulis, kemudian kalian foto, dan nanti dikirimkan melalui link yang akan Bunda bagikan. Begitu, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.